Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Jemaah subuh yang dirahmati Allah yang belum niat i'tikaf, mohon niat i'tikaf sebelumnya. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Insyaallah di subuh yang hari ini kita lanjutkan ayat mudayanah ataupun ayat yang menyangkut tentang utang piutang. Ini adalah ayat yang paling panjang. Ayat dari mulai bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Ayat yang terpanjang itulah ayat ini yang sudah hampir seminggu kita ini tafsir ayat ini kita baca, sudah seminggu sudah belum selesai satu ayat. Ini mungkin salah satu hikmahnya karena masalah utang piutang ini masalah yang rumit dalam Islam. Yang pertama, kadang-kadang timbul permasalahan dari orang tak mau ngasih utang ke orang lain. Kadang-kadang timbul permasalahan dari orang yang sudah mau minjem kemudian tak mau ngebalikin. Nah, ini banyak permasalahannya, banyak di masalah utang piutang, sehingga di sini Allah menurunkan satu ayat khusus tentang utang piutang. Apa saja yang dianjurkan oleh Allah ketika melakukan sebuah transaksi utang piutang. Transaksi utang piutang itu ada kalanya membentuk pinjam utang piutang dari awal. Ini saya utangin uang 10 juta. Ataupun kadang-kadang terjadi dari lewat hasil jual beli. Jual beli ntar pembayarannya utang. Nah, ini semua sama, termasuk kalau sekarang kredit utang, walaupun diganti nama kredit, tapi pada hakikatnya itu adalah ngutang. Pembelian secara kredit adalah pembelian secara ngutang yang kemudian dicicil. Jadi caranya yang sudah kita baca, anjuran dari Allah ketika melakukan akad utang piutang, yang pertama harus ada ditulis. Harus ada orang notaris yang menulis, apalagi kalau utangnya banyak. Mungkin kalau utangnya Rp1.000, Rp2.000 masih labas, nggak butuh saksi, nggak butuh yang nulis. Tapi kalau utangnya banyak, usahakan harus tertulis pakai materai. Tertulis pakai materai, harus ke notaris. Nah, yang kedua, anjuran dari Allah ketika melakukan akad utang piutang harus dengan adanya saksi. Saksi dalam hal keuangan, dalam hal harta, maka di sini boleh kata ulama yang pertama 2 laki-laki yang menjadi saksi. Saksi juga harus adil. Harus adil artinya saksi adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus dalam dosa kecil. Artinya kalau orang yang pernah melakukan dosa besar, nah ini enggak sah jadi saksi. Dosa besar ini sebagian ulama mengartikan dosa yang di situ ada hukuman, seperti mencuri potong tangan, kemudian seperti misalkan zina dipukul 100 kali ataupun dirajam. Ini semua dosa besar. Makanya kalau kita diminta untuk jadi saksi, terutama misalkan saksi nikah, dan kita sudah yakin dari sendiri sudah pernah melakukan hal-hal ini dan belum bertaubat, jangan jadi saksi. Suruh orang lain, Pak biarin si fulan, orang lain aja yang jadi saksi. Ya, kita jangan mau saksi ketika kita merasa diri kita pernah melakukan dosa besar yang di situ kita belum taubat dan pernah ataupun terus-menerus dalam dosa kecil. Nah, kita nggak pernah melakukan dosa besar, tetapi terus dalam dosa kecil, pakai celana pendek mulu, kelihatan paha kemana-mana seperti itu, ataupun artinya melakukan dosa besar, melakukan dosa kecil yang terus-menerus. Banyak dosa kecil termasuk nongkrong lihat aurat perempuan. Aurat perempuan yang boleh dilihat sama laki-laki ada pendapat telapak tangan sama muka. Nah, itu dong batas. Adapun ini misalkan lehernya, kemudian kadang-kadang perempuan angkat pakaian seperti ini sampai kelihatan ini bagian aurat yang tidak boleh. Yang sepakat semua yang ulama menyepakati di situ adalah aurat yang tidak boleh dilihat kecuali misalkan cuma telapak tangan, dan itu pun kata ulama harus di dalam keadaan membutuhkan.
Kalau tidak butuh, ngapain kita lihat muka perempuan? Nggak untuk apa kita lihat tangan perempuan? Nggak butuh. Nah, ini artinya ini dosa besar bukan? Ini dosa kecil. Tapi apabila terus dilakukan akan berubah menjadi dosa besar. Karena yang kecil ketika diulang-ulang jadi besar. Nah, maka di sini juga tidak boleh dijadikan sebagai saksi. Syarat termasuk syarat saksi harus muru'ah. Arti muru'ah orang yang menjaga marwah, menjaga wibawanya ataupun martabatnya, tidak menjatuhkan marwahnya. Misalkan orang ustaz ataupun kiai tiba-tiba jalan di jalan raya pakai baju kutang, ataupun makan sambil berdiri sambil jalan raya, itu haram atau tidak haram? Tidak haram. Tidak haram. Beliau pakai baju dalam, baju kutang, itu tidak menampakkan aurat, dasarnya bukan haram, bukan dosa. Tetapi itu bisa menjatuhkan marwah seseorang. Artinya kalau kita sudah pernah menjadi saksi, saat itu bagi kita haram menjatuhkan marwah. Karena ini saksi kita bakal dimintain, bakal disuruh jadi saksi di pengadilan. Jadi inilah hukum saksi. Dalam hal utang piutang ataupun yang menyangkut tentang harta jual beli, utang piutang, ini saksinya kata ulama kalau dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, yang pertama dua saksi laki-laki. Ataupun yang kedua boleh juga satu saksi plus sumpah dari yang pemohon. Jadi misalkan si A bersaksi, ini si A ini pernah minjam uang sama si. Kemudian yang pemohon bersumpah, wallahi demi Allah bahwa si saksi saya ini benar. Bahwa si saksi saya ini jujur dan benar pada apa yang ia saksikan. Nah, ini apa namanya? Dari saksi plus sumpah dari pemohon. Ataupun yang ketiga yang menjadi saksi satu laki-laki, dua perempuan. Nah, ini yang disebutkan di ayat kemarin. Boleh juga. Nah, ini semua. Kemudian apabila saksi yang menyangkut tentang hal-hal yang tidak diketahui perempuan, yang tidak diketahui kecuali perempuan. Contoh misalkan seperti melahirkan ataupun menyusui, ini hal-hal yang biasa dilakukan sama ibu-ibu, artinya perempuan. Maka di sini siapa yang bersaksi? Boleh perempuan, cukup perempuan, nggak butuh laki-laki, karena memang perbuatan ini adalah perbuatan yang khusus perempuan, nggak butuh laki-laki. Boleh perempuan yang jadi saksi. Kita lanjutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. Di sini baru Allah katakan dzalikum aqsatu indallah. Yang sebelumnya sudah kita baca semua. Dzalikum aqsatu indallah. Demikian itu yaitu menulis utang itu ataupun termasuk dia harus ada saksi terhadap utang. Aqsatu ay a'dalu, itu cara dengan seperti itu ketika utang piutang harus ditulis, itu aqsatu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa aqwamu li syahadah, dan itu lebih memudahkan ketika bersaksi. Nah, ketika bersaksi ntar mudah, ini saya bersaksi ini tulisannya semua benar, si fulan utang, so ada materai. Butuh jadi ditulis utang. Kalau bisa sampai 1.000 rupiah ditulis utang. Karena kita nggak tahu kapan dicabut roh sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sekarang lagi sehat-sehat, nanti jam 10, jam 8 pagi jantung kita tiba-tiba berhenti, mati. Banyak orang nggak tiba-tiba sehat, terus sejam setelah itu meninggal.
Ini solusinya bagaimana? Semua yang kira-kira masalah tu uang, tolong ditulis. Tulis semua yang menyangkut masalah uang. Misalkan rekening ada yang kita sembunyikan dari anak, ada yang kita sembunyikan dari istri, ada 3 rekening rahasia. Sampaikan. Jangan ada rahasia dalam hal utang piutang, dalam hal keuangan. Sampaikan, ini saya punya rekening sama Bang Fulan, kalau terjadi apa-apa tolong ambil di sini. Jangan disoalnya ini rahasia, tabungan rahasia. Nggak ada tabungan rahasia. Soalnya kalau meninggal, kita nggak tahu. Yang menjadi permasalahannya ini meninggal ini bukan nggak ada isyarat, nggak ada aba-aba. Kecuali misalkan Allah ngasih isyarat dulu. Ini kamu sebulan lagi, kamu seminggu lagi, itu aman. Tapi kalau seperti sekarang meninggal, subhanallah, tiba-tiba keluar tabrak meninggal. Maka dalam hal ini saya anjurkan untuk kita tulis semua yang menyangkut dengan keuangan. Semua yang menyangkut dengan keuangan. Supaya tidak ada hak orang lain yang tidak kita tunaikan, dan juga ada hak kita bisa jadi sama orang lain yang belum ditunaikan. Tapi kalau ada ditulis, entar anak kita, istri kita, cucu kita yang akan menyelesaikan utang piutang tersebut. Tulis semua. Wa kata Allah wa aqwamu li syahadah, itu ditulis utang lebih membantu ay a'wanu ala iqamatiha. Itu lebih membantu untuk bersaksi nanti. Karena li'annaha yudzakiruha. Karena ini tulisan bisa mengingatkan ke kesaksian. Ditulis, si fulan. Tinggal lihat dong. Tapi kalau enggak ada tulisan, apalagi yang kita zaman akhir-akhir zaman ini, banyak makan bahan kimia, banyak lupa. Hari ini ngobrol, besoknya lain lagi. Artinya lupa yang kemarin. Tapi kalau ditulis, itu lain, ingat. Wa adna alla tartabu, dan ketika menulis itu adna ay aqrab, itu lebih dekat untuk alla tartabu, supaya tidak kalian ragu. Nah, kalau ada tulis, hikmahnya apa kata Allah? Supaya tidak ada keraguan. Jadi kita ngutang 10 juta, setelah tahun 2 tahun, dulu saya ngutang berapa ya? 10 juta, 20. Nah, supaya tidak ada keraguan, maka tulis. Ditulis aman. Tulis wa adna alla tartabu. Ketika ditulis, yang ini hikmahnya banyak. Yang pertama itu sangat lebih adil insya Allah, dan itu lebih memudahkan untuk bersaksi, dan itu lebih mendekati supaya tidak terjadi keraguan fi qadril haqqi wal ajal, supaya tidak terjadi keraguan tentang berapa kadar hak orang lain utang tadi, ataupun ajal. Misalkan utang pakai tempo, itu temponya berapa, sebulan, 2 bulan, 10 hari. Nah, ini semua jelas ketika ada tulisan. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan menulis tadi illa, kecuali. Tapi yang perlu diingat bahwa menulis utang itu bukan wajib pada dasarnya, bukan wajib. Itu sunnah. Sunnah mulai kita melakukan transaksi utang piutang, itu sunnahnya ditulis, apalagi kalau notaris pakai materai, itu lebih bagus. Sunnah. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Setiap utang piutang wajib harus disertakan dengan tulisan, harus ditulis. Jadi illa, kecuali bahwa takunu tijaratan hadirah, bahwa ada yaitu tijarah yang sedang dilakukan. Hadirah artinya tijarah yang sedang berjalan. Tudirunaha bainakum, ya ay takbadunaha. Tudirunaha, kalian sedang melakukan transaksi tijarah dari antara kalian. Ay takbadunaha wala ajala fiha. Ini yang ketika transaksi tidak pakai ajal, misalkan beli jual beli, kemudian uangnya nggak dikasih kadang-kadang ada sedikit utang tapi nggak disebutkan kapannya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, artinya kapan saya dia bayar. Jadi yang perlu kita ingat, pembagian utang dalam Islam itu ada 2. Ada yang utang sifat utang yang muajjal, artinya utang yang disebutkan atau ditentukan kapan waktu pembayaran. Itu yang kasih tempo waktu pembayaran. Ini hukum utang ini, sebelum jatuh tempo yang ngasih utang tidak boleh
menagih sama sekali. Silakan ngasih pinjaman ke orang, bayarnya setahun depan. Ya sudah, selama setahun itu walau sebutuh bagaimanapun ia tidak boleh ia nagih secara paksa. Tapi kalau nanya boleh, Pak, saya lagi butuh uang, kalau bisa dibantu. Kalau dia mau silahkan. Tapi kalau kita nagih secara paksa, tidak boleh. Tidak diperboleh. Dan kalau sudah jatuh tempo, yang situ wajib bayar segera. Enggak boleh entar lagi, enggak boleh. Harus bayar langsung. Dan si ini wajib berhak, dan dia boleh menuntut ataupun menagih kapan saja setelah jatuh tempo. Itu utang muajjal. Ada satu lagi utang hal. Utang hal artinya hutang yang tidak disebutkan dan tidak ditentukan waktu tempo pembayaran. Ini saya ngutangin 10 juta ya, sudah. Ini hukumnya bagaimana? Kapanpun si yang minjem tadi punya uang wajib bayar ketika itu. Kapanpun dia punya uang, saat itu juga dia wajib melakukan pembayaran utangnya. Maka di sini kalau utangnya berbentuk hal, artinya ketika transaksi jual beli utang tidak disebutkan waktunya, kata Allah, "Falaisa 'alaikum junahun alla taktubuha." Maka saat itu tidak wajib di atas kalian, tidak terhadap kalian itu dosa. Allah taktubuha, pada bahwa kalian tidak menulis. Maka itu tidak ditulis karena utangnya hal. Besok boleh kita minta, lusa boleh kita minta. Itu sudah. Tapi kalau utang yang pakai tempo, yang artinya utang yang tidak boleh kita tagih kecuali setelah jatuh tempo, itu tulis. Takutnya ntar lupa. Tapi kalau utang yang tidak pakai tempo, udah besok kalau kita lihat dia udah punya uang, kita tanya, Pak, maaf, ini saya udah butuh uang, tolong dibayar. Dan ingat, utang ini, masalah utang adalah pembayaran utang ketika jatuh tempo, hukumnya fardu, wajib dibayarkan dan disegerakan. Tidak boleh ditunda nanti, besok, bulan depan, minggu depan. Tidak boleh. Kalau punya uang saat itu langsung wajib bayar. La ilaha illallah. Kemudian Allah katakan, wa ashhidu idza tabaya'tum, dan berbuat saksilah idza tabaya'tum, jika kalian melakukan jual beli. Apapun terjadi akad, lakukan buat saksi, panggil dua orang jadi saksi. Jadi kalau misalkan kita kita pengen jual beli, terutama dengan barang yang besar, panggil. Dengan misalkan kita beli skala yang besar, prosit. Tapi kalau beli Indomie satu, mau beli yang besar, sampai akad jual beli kalau bisa harus ada saksi. Kalau tadi masalah utang, pembelian dengan pembayaran utang ataupun kredit. Kalau sekarang ini akad jual beli bukan utang. Walau apapun akad yang kita lakukan, sunnah ada saksi. Misalkan kita jual beli, lebih baik sunnahnya panggil dua orang yang kira-kira adil, orang di situ orang baik, orang saleh, kita panggil, Pak, ini minta tolong kalian berdua jadi saksi kami transaksi. Yang terfungsi apa? Yang tujuannya semua fa innahu adfa' lil ikhtilaf. Karena saksi ini nanti yang bisa mengurangi ataupun menghilangkan terjadi perselisihan ataupun perbedaan pendapat antara mereka berdua. Misalkan tahun depan ribut ya. Kemarin saya jualnya 10 juta. Oh enggak, 9 juta. Ribut. Ataupun bendanya, kemarin Bapak jual tanah 100 meter. Kata yang satu lagi penjualnya cuman 90 meter. 10 meter itu saya enggak jual. Ini siapa yang bersalah? Tapi kalau ada saksi tinggal panggil. Saksi sini. Ini tolong bersaksi bahwa yang kalian lihat dulu berapa, yang kalian saksikan berapa meter. Mereka lah nanti yang bersaksi di hadapan pengadilan. Kemudian wala yudhar katibun wala syahid. Jadi ini la yudhar katibun wala syahid, dan tidak boleh yudhar ini kayak dipaksakan.
ataupun disakiti. Tidak boleh dipaksakan orang tulis, dan juga tidak boleh dipaksakan orang yang bersaksi. Kita paksakan. Artinya la yadurruhuma sahibul haq. Tidak boleh untuk orang yang pemohon memaksa dia. Kamu harus bitaklifihima ma la yutiq fil kitabah wa syahadah. Dengan memaksakan mereka, baik saksi ataupun juru tulis tadi, perbuatan yang mereka tidak mampu. Maka orang nggak bisa nulis, kita paksa kamu harus nulis, jangan. Sudah. Artinya ini menulis hutang ataupun saksi ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi kalau dilakukan lebih baik. Tapi di sini harus punya tata krama. Saksi bagus, harus ada saksi bagus. Tapi memaksakan kamu harus jadi saksi. Kalau enggak awas, ini jangan. Enggak sah saksi. Ataupun juru tulis, kamu harus tulis. Kalau enggak awas. Ini juga. Jadi tidak boleh kita paksa syahid yang bersaksi ataupun juru tulis tadi dengan kita paksa dia untuk melakukan perbuatan yang ia tidak mau. Wa in taf'alu, semua itu selesai kata Allah, wa in taf'alu ma nahaitum anhu fa innahu fusuqun bikum. Dan jika kalian melakukan semua yang saya larang tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu fusuqun bikum, maka sesungguhnya itu kalau pulang yang kalian lakukan itu fusuqun. Arti fusuq fasik. Bahasa Indonesianya fasik, kamu terlalu fasik. Artinya khurujun 'anil tha'ah, keluar dari taat, tidak mau taat. Nah, itu mana fasik. Artinya ini si fulan ini orang fasik, artinya si fulan ini orang yang tidak mau mentaati Allah. Jadi fasik ataupun fusuk artinya khurujum minat ta'ah. Dia seseorang yang fasik ke Allah, artinya orang yang keluar ataupun tidak mau melakukan taat ke Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu fusuqun bikum, maka jika kalian melakukan hal yang saya larang kata Allah, maka itu adalah fasik, perbuatan fasik, artinya perbuatan yang keluar dari taat, bikum yang lahiqum bikum, artinya yang akan fa innahu fasik pada kalian. Jadi dianggap fasik. Wattaqullah, dan bertakwalah ke Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pernah saya sampaikan. Kalau kita lihat di mushaf di Al-Qur'an, semua ayat yang menyangkut tentang muamalah, baik itu jual beli, hutang piutang, riba, apapun yang menyangkut muamalah, padahal itu untuk kehidupan sehari-hari, tapi di ujung pasti Allah selipkan nasihat wattaqullah. Bertakwalah ke Allah Subhanahu wa taala. Karena orang selama di hatinya punya takwa ke Allah, takut ke Allah, tidak berani melakukan menzalimi orang lain, maka itu semua tadi aman. Tulis saksi akan aman ketika orang bertakwa ke Allah. Tulisan akan aman ketika orang bertakwa ke Allah. Tapi kalau semua tidak bertakwa, semua enggak berfungsi. Tulisan bisa dibatak-atik, saksi bisa dibeli, apalagi zaman sekarang saksi bisa dibeli. Tapi ketika tidak ada takwa, semuanya itu aman. Makanya semua masalah muamalah dalam Islam, semua Allah menyelipkan nasihat wattaqullah. Semua kalian lakukan. Ketika akad hutang piutang, silahkan, dianjurkan kalian pakai saksi, dianjurkan harus ditulis. Tapi setelah semua itu harus dibarengi dengan takwa ke Allah. Karena ketika tidak takwa ke Allah, semuanya itu bisa dimainkan. Saksi bisa dimainkan, tulisan bisa dikotak-katik. Ketika tidak bertakwa ke Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah. Apapun yang kita lakukan, baik jual beli, utang piutang, dalam hal saksi, dalam hal menulis, semuanya itu harus dibarengi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu habaib, ini kisah sedikit. Salah satu habaib di Yaman, beliau ditugaskan oleh pemerintah untuk jadi qadhi di sebuah ibu kota, jadi qadhi ataupun jadi hakim untuk di sebuah provinsi, Sampai 2 tahun beliau jadi qadhi, tidak ada satupun yang angkat permasalahan. Jadi qadhi hakim. Jadi hakim di provinsi itu selama 2 tahun. Tidak ada satupun manusia di daerah itu yang mengangkat permasalahan mereka, baik dari segi jual beli ataupun hutang piutang ke pengadilan.
Ini kenapa semua? Alasannya satu orang, wattaqullah. Karena masyarakat di situ bertakwa ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak terjadi perpecahan dan qadhi cuma duduk aja ngambil ngambil gaji menjatah beliau, sudah kontrak jadi gaji jatah beliau, tapi beliau enggak pernah datang kantor, duduk doang. Pagi sore besok itu lagi selama 2 tahun. Enggak ada yang melapor, enggak ada yang angkat ke pengadilan sama sekali. Masyarakat tentram semua. Kenapa? Ini wattaqullah. Sila utang piutang harus sunnah melakukan, harus ada saksi. Sunnah kalau ditulis, tapi lebih dari itu yang paling penting adalah bertakwa ke Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimukumullah, dan Allah wa yu'allimukumullah, dan mengajarkan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala ai masalihah umurikum. Allah akan mengajarkan kepada kalian kemaslahatan dari semua urusan kalian. Semua urusan kalian Allah yang tahu masalahnya. Kenapa Allah di sebagian masalah Allah menjadikan kalau saksi 2 perempuan 1 laki-laki, itu yang dia mengetahui semua Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah dengan segala sesuatu itu yang mengetahui. Artinya Allah mengetahui segala urusan, semua transaksi semua Allah ketahui, dan kemaslahatan semua Allah ketahui. Maka serahkanlah urusan kita semuanya ke Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah kemaslahatan yang bagi kita baik di dunia ataupun di akhirat. Allahumma faqihna fid din, wallimna at-ta'wil, waftah alaina futuhal arifin, wa waffiqna lil amali bima fil Qur'an. Allahumma ij'al al-Qur'an rabi' qulubina waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.